videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema kelas 4, yaitu tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 2 Kebersamaan dalam Keberagaman di pembelajaran ke-6. Nah adik-adik, sebelum kalian melihat video kakak kali ini, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan secara pribadi soal-soal yang ada di pembelajaran 6. Setelah kalian mengerjakannya semua, kalian bisa menonton video kakak kali ini dan mencocokkan jawabannya. Langsung saja ya, di pembelajaran 6 ini akan kakak bahas. Di sini adalah, apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Nah, di sini ada ayo mengamati, amatilah gambar dan baca teks dalam hati. Udin, Edo, dan Benny merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Benny beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Nah, di sini ada gambarnya ya. Lanjut di halaman 123, pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Benny mewakili kelasnya dalam perlombaan bakia beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, di sini jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Benny? Udin, Edo, dan Benny tetap bersahabat walaupun berbeda keyakinan dan budayanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang bukan halangan untuk bekerja sama. Untuk yang nomor 2, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Nah, jawabannya menurut pengalaman kakak adalah pernah, dikarenakan di dalam sekolah terdapat anak yang agamanya berbeda-beda. Nah, kalian kalau belum pernah, ditulis saja belum pernah, dan apa yang akan sikapmu lakukan jika suatu saat nanti kalian mempunyai teman yang berbeda agama, kalian tuliskan di sini ya. Lanjut di soal yang nomor 3, apakah yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas, yaitu perbedaan latar belakang baik budaya maupun agama bukan penghalang untuk bekerja sama. Justru dengan latar belakang yang berbeda, kami menjadi semakin lengkap dan saling melengkapi. Lanjut lagi di sini ada ayo mencoba. Kamu akan mengikuti lomba bakia secara berkelompok. Apakah kamu masih ingat tentang gerak dasar yang diperlukan dalam bermain bakia? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan gerak dasar tersebut. Perhatikan kembali cara guru memperagakan gerakan dasar yang diperlukan dalam bermain bakia. Sebelum berlomba, berdiskusilah dengan anggota kelompokmu untuk menentukan strategi dan gerak dasar yang harus ditetapkan agar kelompokmu bisa menenangkan pertandingan. Nah, tuliskan hasil diskusimu. Nah, di sini contoh hasil diskusinya adalah keterampilan lokomotor yang akan dilatih dalam permainan bagi adalah jalan. Siswa diharapkan berjalan dengan sikap tubuh tegak serta mengayunkan kaki dengan tegas dan bertenaga. Terus, jumlah pemain bakia paling sedikit 3 hingga 10 pemain. Karena semakin banyak anggota yang memainkan sepasang bakia, maka tingkat kesulitan akan semakin tinggi dan memerlukan kerjasama dan kekompakan yang semakin tinggi pula. Untuk bermain bakia diperlukan kerjasama anggota tim dan kelompok gerak. Selain itu juga dibutuhkan keterampilan berjalan dan mengayunkan kaki dengan bertenaga. Lanjut ya, di sini sekarang saatnya kamu dan kelompokmu mengikuti lomba bakia. Dengarkan penjelasan dari guru tentang aturan lomba. Di sini ada ayo berdiskusi lagi. Setelah selesai mengikuti lomba, silakan berdiskusi kembali dengan kelompokmu tentang kerjasama yang telah dilakukan. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, kerjasama yang kami lakukan dalam permainan bakia dapat berjalan dengan baik karena masing-masing anggota dapat
melakukan gerak dengan kompak. Nah, di sini ada Ayu menulis lagi, kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Nah, apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Diskusikan dengan temanmu secara berpasangan. Setelah itu buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Nah, sebelum membuat ringkasan, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut ini. Cara membuat ringkasan itu, yang pertama adalah membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali sehingga kamu paham. Mengetahui kesan umum atau inti tulisan, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Yang kedua adalah mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Yang ketiga, menggunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Yang keempat, ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Terus di sini baca kembali cerita perbedaan bukanlah penghalang. Kemudian buatlah ringkasan pada bagian berikut ini. Nah, ringkasannya ini gagasan pokoknya adalah hari Minggu ini sekolah ramai dikarenakan siswa akan menghias kelas mereka. Terus gagasan pokok yang paragraf kedua, pagi-pagi semua siswa sudah hadir kecuali Edo dan Marta yang belum terlihat. Gagasan pokok yang ketiga, semua berbagi tugas dalam menghias kelas. Gagasan pendukungnya kita ringkasannya di sini ya. Contohnya adalah menghias kelas dalam rangka menyambut hari kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama, seperti yang ditunjukkan oleh Edo. Maaf ya, ini adalah seperti ini bersama, seperti yang ditunjukkan oleh Edo, Udin, dan Marta. Ini Marta ya. Pada hari Minggu, sekolah ramai oleh siswa yang sedang menghias kelas. Mereka berbagi tugas. Siswa semua hadir pada pagi hari. Edo dan Marta terlambat karena harus ke gereja pada hari Minggu. Teman yang lain tidak keberatan. Udin dan Siti pun mengambil bahan hiasan yang telah disiapkan. Mereka tidak keberatan. Edo dan Marta minta izin karena pada hari Minggu merupakan waktu beribadah bagi umat Kristen. Terus siang hari sekolah semakin ramai oleh oleh hiasan yang dibuat anak-anak. Mereka berbagi tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ketika waktu zuhur tiba, Udin dan Siti menjalankan ibadahnya. Teman yang lain tidak keberatan. Perbedaan bukan penghalang kerjasama di antara mereka. Kelas terlihat semarak dan mereka merasa senang. Nah, ini adalah contoh ringkasannya ya. Lanjut di sini yang terakhir ada ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, renungkanlah hal-hal berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Perbedaan tidak menghalangi kerjasama. Apakah yang sudah kamu pahami dengan baik? Sudah. Apa yang masih belum kamu pahami? Tidak ada ya. Semuanya sudah dipahami. Jadi tuliskan semua sudah dipahami dan yang masih belum dipahami itu tidak ada. Kalian kalau ada yang masih belum dipahami bisa dituliskan apa yang belum dipahami ya. Terus apa rencanamu untuk kedepannya terkait dengan apa yang belum kamu pahami? Jika ada yang belum paham, saya akan belajar lagi. Yang terakhir di sini ada kerjasama dengan orang tua. Praktikkan sikap kerjasama bersama teman-temanmu di lingkungan rumah. Tulis pengalaman kerjasama tersebut dalam diskusi dengan orang tua dan diskusikan dengan orang tua. Tuliskan, diserahkan kepada guru pada pertemuan berikutnya. Nah, kalian bisa mengerjakan tugas ini bersama orang tua kalian nanti ya. Oke, demikian video kakak kali ini di pembelajaran 6 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya, dan semoga video ini menginspirasi kalian. Dan mohon ditunggu di video kakak selanjutnya. Kakak akan bahas semua tema di kelas 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan soal maupun ada kesalahan dalam materi yang kakak sampaikan, dan juga ada
jawaban yang Kakak berikan ada kesalahan, Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.